Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan melaksanakan pelaksanaan tugas dari mata kuliah praktikum budidaya pertanian organik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman anggur secara organik dengan dosen pengampu Ibu Rani Widiana SPMP. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Amara Pratiwi, yang kedua ada Abu Bakar Hasanur, yang ketiga ada Gusti Raka Aryaguna, yang keempat ada M. Miftah Arih, yang kelima ada Melan Fitriani Paujia, yang keenam yaitu Naupal Syahjaidan, dan yang terakhir yaitu Nurul Ajijah. Yang pertama yaitu ada definisi dari pertanian organik. Pertanian organik merupakan sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Budidaya pertanian organik harus mengedepankan beberapa prinsip, yaitu menghindari penggunaan benih ataupun bibit hasil rekayasa genetika atau GMO, Genetically Modified Organism. Kemudian yaitu menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis dan menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh atau growth regulator dan pupuk kimia sintetis. Adapun profil usaha tani yang telah kami wawancarai yaitu sebagai berikut. Beliau bernama Bayu Anggara, memiliki nama usaha yaitu Samba Garden. Sedangkan untuk komoditas tanaman yang dibudidayakan yaitu komoditas tanaman anggur. Nah, beliau merintis usaha dari tahun 2020 atau lebih tepatnya ketika pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Kemudian beliau mengalami beberapa kendala di dalam pelaksanaan budidaya anggur, yaitu sering mengalami serangan hama berupa kepik, ulat, dan juga lalat busuk yang menyebabkan kualitas buah anggur yang dibudidayakan cepat mengalami kerusakan. Nah, meskipun terdapat kendala, ada juga beberapa keuntungan yang diperoleh oleh beliau, yaitu keuntungan yang diperoleh dari budidaya anggur ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga omset yang sangat menjanjikan. Selanjutnya yaitu ada definisi dari tanaman anggur. Anggur merupakan komoditi yang memberikan nilai tambah, artinya yaitu bisa dikonsumsi sebagai buah segar, jus anggur, minuman, kismis, dan lain sebagainya menurut Setiadi tahun 2005. Nah, anggur merupakan tanaman yang tumbuh memanjat yang mempunyai keistimewaan yaitu ranting-rantingnya dapat mengeluarkan buah yang sangat lebat berdasarkan pendapat Nur Cahyo tahun 1999. Nah, anggur dapat tumbuh dan dibudidayakan di daerah dingin, subtropis ataupun daerah tropis. Tanaman anggur tumbuh pertama kali di dataran Eropa, Amerika Utara, ataupun Islandia, serta daerah dingin yang dekat dengan kutub utara, Greenland, dan juga menyebar ke Asia, termasuk ke negara Indonesia. Nah, di Indonesia, anggur lokal dipandang sebagai tanaman yang bernilai komersial, berdasarkan pendapat Setiadi tahun 2005. Berikutnya ada klasifikasi dari tanaman anggur. Nah, klasifikasi dari tanaman anggur sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ada kingdom dengan nama Plantae, kemudian division ataupun divisi terkategori Magnoliophyta, kelas termasuk Magnoliopsida, kemudian order yaitu Phytales, family ataupun keluarga yaitu Phytaceae, genus yaitu genus Phytis, dan juga spesies Phytis vinifera L. Adapun proses dari budidaya anggur sendiri, anggur merupakan komoditi yang memberikan nilai tambah.
Maksudnya yaitu bisa dikonsumsi sebagai buah segar ataupun olahan-olahan lainnya yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, budidaya tanaman anggur secara organik tidak jauh berbeda dengan budidaya dengan cara konvensional. Yang menjadi perbedaannya terletak pada penggunaan bahan kimia. Nah, penanaman organik harus mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu seperti lokasi kebun anggur, desain kebun anggur, orientasi baris, pilihan varietas anggur karena faktor kerentanan, struktur kanopi, irigasi, air, dan nutrisi, serta perpindahan tunas yang dilakukan lebih awal. Dalam proses budidaya anggur, ada pertama yaitu pemupukan. Nah, pemupukan pada budidaya tanaman anggur dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk kompos dari limbah ataupun sampah organik seperti penggunaan biokar. Nah, biokar sendiri merupakan sebuah bahan padat yang kaya akan karbon dan juga sebagai hasil konservasi dari limbah ataupun sampah organik atau dikenal dengan nama biomas pertanian melalui pirolisis, artinya yaitu sebuah pembakaran yang tidak sempurna atau pembakaran dengan suplai oksigen yang terbatas. Sederhananya, biokar merupakan produk kaya karbon yang didapatkan saat biomasa seperti daun, pupuk kandang, dan kayu. Kemudian dipanaskan dengan kondisi sedikit atau tanpa udara yang tersedia pada wadah tertutup. Nah, terakhir ada proses budidaya anggur berkenaan dengan pengendalian hama dan penyakit. Hama yang kerap kali menyerang tanaman anggur adalah hama kumbang. Nah, pengendalian kumbang tanpa menggunakan bahan kimia bisa dengan memasang perangkap dengan feromon yang menarik betina dan umpan bunga yang akan menarik dari lalat jantan. Nah, kerugian menggunakan perangkap ini adalah dapat memikat lebih banyak kumbang ke kebun anggur karena dapat terbang cukup jauh dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian ada juga penyakit yang kerap menyerang tanaman anggur adalah black rot. Nah, black rot adalah penyakit mematikan yang dapat merusak tanaman anggur dalam hitungan hari. Nah, kebanyakan varietas komersial rentan terhadap black rot anggur dan juga perlu perawatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Kontrol kimia juga dimungkinkan, namun metode kimia saja mungkin tidak memungkinkan kontrol yang sangat efektif. Nah, pilihan organik untuk pengendalian black rot sendiri termasuk tembaga ataupun belerang. Sedangkan untuk metode kimia dapat menggunakan verbam, manozeb, dan juga kaptan. Tetapi di sini harus dikurangi karena kita menggunakan proses prinsip pertanian organik. Selanjutnya, dalam proses budidaya anggur ada penggunaan al-instan atau al-sintan. Nah, penggunaan mesin dalam budidaya organik tidak sebanyak pada budidaya konvensional. Misalnya pada saat pengolahan tanah, pertanian organik tidak menggunakan traktor karena dengan menggunakan traktor, organisme-organisme dalam tanah akan ikut mati. Nah, jadi dalam proses budidaya anggur sendiri, penggunaan al-sintan harus disesuaikan dengan kondisi dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam pertanian organik.